Yasinan malam Jumat. Nah, yang diperintahkan apa? Surat Al-Kahfi. Karena mengamalkan Yasin, maka Al-Kahfi ditinggalkan. Maka benarlah yang disampaikan oleh para ulama, ketika hidup satu sunnah, maka akan mati satu bid'ah. Tidak seperti yang dibayangkan orang bahwasanya Salafi itu adalah organisasi di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kembali kita akan membahas ini untuk yang keduanya ya, terkait dengan surat edaran dari pimpinan cabang Muhammadiyah yang mana beliau memberhentikan seorang pimpinannya, yaitu Bapak Muhammad Riyanto Eskom MSI, dengan alasan yang kemarin kita sudah sampaikan dan tertulis di dalam sebuah surat yang nomor suratnya 305-5.0.O-A-2024 ya, hal pemberhentian. Oke, jadi di sini kemarinnya kita sudah lihat sahabat Lampai Channel. Di sini dengan alasannya mereka memberhentikan Bapak Muhammad Riyanto Eskom MSI itu dengan alasan karena terindikasi paham Salafi. Nah, ini yang kita akan bahas sahabat Lampai Channel ya. Kita bahas untuk yang kedua. Nah, kalau terkait dengan paham Salafi yang kita sudah sampaikan kemarin, kita sudah bahas, ini ada pengaruhnya terkait dengan Bang Ja'far, yang mana beliau diundang di Muhammadiyah dan memberikan beberapa wejangan-wejangan terkait dengan dakwah Muhammadiyah tentang pemuda-pemuda, dakwah para pemuda yang memang diambil dan disampaikan di situ. Sementara kita tahu Bang Ja'far ini, atau orang kenal dengan Habib Ja'far ini, dia adalah Syiah, ya, Syiah yang menyusup ke Muhammadiyah, dan itu sudah jauh dari apa yang didakwakan oleh pendirinya Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana pemberantasan terkait dengan TBC, syirik, khurafat, bid'ah dan yang lain-lainnya itu misi dari pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan itu sekarang sudah berubah dengan perkembangan yang sekarang ini ternyata sudah jauh karena memang Syiah sekarang bidikannya adalah Muhammadiyah, karena organisasi juga yang terbesar dan dana yang terbesar, maka bidikan-bidikan yang akan masuk di situ, sehingga yang ditanamkan adalah pemahaman-pemahaman yang harus dihindari oleh Salafi. Kenapa? Karena Salafi adalah yang gencar memberantas terkait yang terang-terangan mengatakan bahwasanya Syiah itu sesat, dengan beberapa argumen-argumen yang sangat banyak yang kita dapatkan di kitab-kitab mereka. Bahkan Aisyah dikatakan berzina, ya. Abu Bakar itu kafir, Umar itu kafir atau di neraka, ya. Itulah yang mereka katakan. Nah, itu tersembunyi dan sekarang terselubung ketika Muhammadiyah ini berafiliasi dengan Syiah. Yang terjadi adalah bagaimana mereka membersihkan orang-orang yang paham Salafi di Muhammadiyah, termasuk adalah Muhammad Riyanto Eskom MSI ya, sebagai pimpinan cabang yang diberhentikan. Dan ini sahabat Lampai Channel, kesamaan dakwah Salafiyah dan Muhammadiyah adalah bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di Muhammadiyah itu adalah mengajarkan terkait dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Itu satu kesamaan yang memang sama-sama mengajarkan tauhid. Dan ketika Kiai Ahmad Dahlan menyebarkan dakwah ini, maka kita sudah tahu sejarah bahwasanya rumah beliau itu banjir dengan batu dilempar oleh orang-orang yang gencar melaksanakan khurafat, syirik, bid'ah dan tahyul yang lainnya ya sahabat Lampai Channel. Nah, ini sahabat Lampai Channel, kalau kita melihat sepak terjang mereka ini, kita sudah tahu kemana arah Muhammadiyah sekarang ini.
ya, setelah berafiliasi mengundang Habib Ja'far berubah semua, ya, berubah semua. Walaupun kita tahu ada dari beberapa Muhammadiyah yang tidak sepakat dengan ketika Habib Ja'far, atau saya panggil Bang Ja'far, ya, Bang Ja'far itu diundang di Muhammadiyah. Ya, kita lihat ya, itu tersebar, itu tidak bisa ditutupi karena menjadi rahasia umum, rahasia publik ya, sahabat Lampai Channel. Sehingga ketika terjadinya seperti itu, seperti Kokam juga itu ada suratnya yang mereka memang menentang hal itu. Tapi sahabat Lampai Channel, kita kembali ke apa yang mereka sampaikan ini. Kita sudah tahu arah kemana Muhammadiyah ini. Semoga Allah beri mereka hidayah dan membimbing mereka supaya mereka kembali menegakkan bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu berdakwah. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, kalau kita melihat karena dengan alasan adalah terindikasi berpemahaman salafi, sehingga Muhammad Rianto Eskom MSI ini dipecat dari pimpinannya, maka lihat Ustadz Mujiman, lihat Ustadz siapa lagi, banyak yang seperti itu. Ustadz Mujiman yang dia bisa dibesarkan dari Muhammadiyah, yang kita tahu masyhur, ya, masyhur Ustadz Mujiman, yang menurut dia itu terindikasi dengan pemahaman salafi. Kenapa? Karena dia mengajarkan tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah, yang itu adalah jadi apa? Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di Muhammadiyah, ya, masuk di pelajaran-pelajaran Muhammadiyah. Kalau Anda kuliah di kampus-kampus Muhammadiyah pasti diajarkan ini. Selain ke Muhammadiyah, pasti pelajaran ini akan diajarkan. Oke, sekarang begini, saya perlihatkan bagaimana Ustadz Mujiman, ya, yang dia memiliki pemahaman terkait dengan salafi, ya, terindikasi mungkin kalau kalian katakan sebagaimana surat yang kalian edarkan kepada pemberhentian kepada Muhammad Rianto Eskom. Oke, ini videonya saya perlihatkan. Baik, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, benarkah Salafi Wahabi bikinan Yahudi? Baik, kalau yang benar bikinan Yahudi itu malah museum yang ada di Minahasa. Ada museum Yahudi di sana. Tapi kalau tadi yang disebut adalah salaf atau taklim salaf, yang saya tahu itu adalah gerakan dari orang-orang yang punya kepedulian untuk menyampaikan dakwah Islam, dan yang saya tahu tidak diorganisir. Jadi yang saya tahu tidak diorganisir, maka tidak ada pimpinan pusat, tidak ada pimpinan wilayah, tidak ada pimpinan daerah, tidak ada pimpinan cabang, tidak ada pimpinan ranting, karena mereka adalah orang-orang yang dia belajar di Timur Tengah, kemudian ketika pulang membuat pesantren, ketika pulang kemudian mengisi majelis taklim atau membuka kajian-kajian keislaman, atau mereka kemudian membuat artikel-artikel ilmiah atau membuat channel YouTube. Itu semua adalah panggilan hati nurani masing-masing, karena manhaj salaf itu ada bukan diorganisir. Itu tidak seperti itu, tetapi lebih kepada siapa saja mereka, orang-orang yang ingin menyampaikan ilmu-ilmu keislaman kepada masyarakat. Tidak seperti yang dibayangkan orang bahwasanya salafi itu adalah organisasi. Bukan. Manhaj salaf itu bisa ada di mana saja. Dia ada di mana saja. Kalau itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan yang dipahami oleh para salafus soleh, dia di mana saja, maka itu adalah salaf. Nah, itu adalah salaf. Oke, sahabat Lampai Channel, bagaimana itu beberapa sebagian dari Ustadz Mujiman, dan dia adalah orang Muhammadiyah dan dia adalah terindikasi pemahaman salafi. Nah, apakah Anda akan mengeluarkannya sebagaimana yang Anda keluarkan, yaitu Pak Muhammad Rianto, dengan alasan kata yang terindikasi pemahaman salafi? Ya, seharusnya kita
harus lebih dewasa lah. Kenapa? Karena ini Syiah adalah masuk membidik Muhammadiyah, karena Muhammadiyah ini organisasi yang besar juga dan banyak dananya, ya, sehingga bagaimana mereka ini karena Kiai Ahmad Dahlan itu adalah bagaimana dia berdakwah, yaitu mendakwakan tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Ya, sebagaimana Ustaz Mujiman sering menjelaskan juga begitu ya sahabat lampai channel. Ya, kita lihat ini ya, apakah mereka akan memberhentikan lagi, akan mengeluarkan Ustaz Mujiman? Oke, ini lagi bukti lagi berikutnya saya tampilkan di sahabat lampai channel. Dan sangat banyak sebenarnya ya. Yasinan malam Jumat tadi jaringannya itu ya. Yasinan malam Jumat tadi jaringannya itu ya. Nah, Yasinan malam Jumat. Nah, yang diperintahkan apa? Surat Al-Kahfi. Karena mengamalkan Yasin, maka Al-Kahfi ditinggalkan. Maka benarlah yang disampaikan oleh para ulama, ketika hidup satu sunnah, maka akan mati satu bid'ah. Ketika hidup satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Contoh realnya adalah saat malam Jumat. Ketika kita mengamalkan surat Al-Kahfi, tidak membaca Yasin. Tapi ketika membaca Yasin, meninggalkan Al-Kahfi. Dan teman-teman semua, yang perlu kita lakukan saat ini adalah memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa malam Jumat itu tidak ada dalil yang sahih yang mengajarkan kepada kita untuk merutinkan membaca surat Yasin secara bersama-sama. Memang ini satu PR yang berat, karena kadang masyarakat mengatakan, loh apa salahnya, kan tidak ada larangannya, yang penting kan niatnya baik, dan seterusnya. Biasanya begitu ya. Ya. Maka apa yang kita lakukan kalau jawabannya seperti itu? Ini bukan soal pandangan manusia ini baik atau tidak, tetapi ini soal matinya sunnah membaca surat Al-Kahfi. Amalkan saja apa yang sudah disunnahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat lampai channel, bagaimana tanggapannya antum? Itu semuanya adalah dakwah-dakwah salafiyah, yang terindikasi adalah dakwah salafiyah. Bagaimana? Apakah Ustaz Mujiman ini juga dari Muhammadiyah akan dikeluarkan, akan diberhentikan sebagaimana siapa tadi? Muhammad Rianto Eskom MSc yang dikeluarkan, diberhentikan dari pimpinan cabang karena terindikasi pemahaman salafi? Itu bagaimana sahabat lampai channel ya? Maka itulah saya lagi ragu sekarang ini, kemana arah Muhammadiyah sekarang ini? Apakah dia akan kembali kepada bagaimana Kiai Ahmad Dahlan berdakwah, mendakwakan tauhid, memberantas bid'ah, khurafat dan kesyirikan, ataukah mereka ini sekarang lagi menerima bidikan dari Syiah? Ya, semoga Allah menjaga mereka, saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Semoga mereka sadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan mereka untuk senantiasa berdakwah sebagaimana dakwanya Kiai Ahmad Dahlan, yang Kiai Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai Wahabi. Oke, itu sahabat lampai channel, semoga Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.